Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifat fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, pada malam hari ini patut kiranya kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Hadirin yang berbahagia, seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi. Malam minggu kemarin kita libur, malam hari ini akan kita lanjutkan kembali. Melihat kondisi dan keadaan semakin baik, semoga kedepannya juga semakin baik. Aktivitas-aktivitas bisa kembali berjalan dengan normal. Namun kita tetap harus berpedoman mentaati protokol kesehatan. Seperti biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni, kita akan memulainya lebih dahulu dengan wasilah Fatihah dan zikir syatariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzina yasholliha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati ya bina adam wa ummina hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati nabi wa sesman nabi wa idris wa nabi wa nuh wa nabi wa ibrahim wa nabi wa khidir bal yabni malkan wa nabi wa musa wa harun wa nabi wa dawud wa sulaiman wa nabi wa ilyas wa nabi wa zakaria wa yahya wa nabi wa isa wa jamil anbiya wal mursalin Malaikatul muqarrabin al-karabin wa hamalatul arsy wa ila hadrati malaikat Ismail Mikhail Suarail Israil Israfil Mikail wa Jibril wa ila hadrati jami'ul mu'amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami' jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' sayyikhina wa jami' masyayikhul khani wa ila hadrati murabbir ruhi wa ila Mursidi Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Abdul Kharis, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Hamid Anas, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrasin, Mbah Yai Curiko Guritno, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Sopyan, Mbah Yai Diaudin Kuswandi, Kiai Adina Syekhul Umam, Gus Yaya, Gus Bayu lan sedaya mursyid-mursyid Satoriyah baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami' ahli tariqat syatariyah wa tariqat akmaliyah wa tariqat qadiriyah wa tariqat naqsabandiyah wa tariqat khalwatiyah wa tariqat rifaiyah wa tariqat badawiyah wa tariqat syadziliyah wa tariqat tijaniyah lan sedaya tariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia. Wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri radhiyallahu anhu wa ta'ala wa min barakatihi wa ulumihi, amin. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah, ila hadrati awliya'il abdal
wal awliya nuqaba wal awliya nujaba wal awliya rojabiyun wal awliya imamaini wal awliya kutub wal wali afrad wa jamil awliya fi tanah jawi wa ila hadrati qutbal aqtafi hadzi zaman wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadzal qaryah wa sahibul wilayah peh kulon papar Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal munad lahya'i minhum wal amat masyarikil ardi la maghribiya barriha wa bariha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah usuhan teman-teman sedaya leluhur kita sulihim wa furu'im wa ahli silsilatihim wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi sahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta madla'il fajr. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillah. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi, karya dari Syekh Abdul Raub Al-Fansuri Al-Jawi As-Singkili, yang pada kesempatan yang lalu sempat kita liburkan, dan sebelumnya kita sudah bahas tentang metode-metode berzikir dalam kitab ini, yang diantaranya itu beliau sampaikan ada dua macam secara garis besar, yaitu dzikir yang bersifat jahar atau terang dengan bersuara, dan yang kedua adalah dzikir yang bersifat sirri atau tanpa suara. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa di antara contoh dari berzikir dengan jahar itu ada yang menggunakan lafaz la ilaha illallah dengan cara an-nafyu wal itsbat, kalimat la ilaha illallah secara lengkap, dan ada yang hanya illallah atau disebut dengan itsbat, ada lagi dengan ism dat atau Allah Allah, kemudian ada lagi dengan menyebut ism domir yaitu hu atau hu Allah atau hu Allah.
dan Allahu dan sebagainya, yang semuanya itu harus dipelajari melalui guru. Jadi tidak bisa kita hanya sembarangan mengikut dari kitab ini saja, tapi harus belajar dan mempelajarinya melalui guru mursyid yang ada. Kemudian dzikir sirri itu ada beberapa macam. Secara garis besar ada 3, yaitu dengan cara hifdzul anfas, itu mengatur keluar masuknya nafas dengan diisi dzikir. Yaitu yang pertama diantaranya adalah ketika nafas keluar itu diisi dengan la ilaha, dan ketika nafas masuk diisi dengan illallah. Kemudian ada lagi dzikir qalb atau dzikir hati, dan ada lagi dzikir istilah. Itu semuanya juga sekali lagi beberapa metodenya, dan juga ada tata caranya, etikanya maupun isi dari dzikir itu semuanya harus digurukan kepada guru mursyid. Yang tidak bisa juga saya sampaikan di sini karena itu wilayahnya para mursyid. Kemudian kita teruskan kembali pembacaannya. Wa idza arafta wa faraqta min hadhihi al-adkara min hadhihi al-adkari fayambaghi laka an ta'rifa wa tashtagila bi syughlin min ashghali syattar. Dan ketika engkau telah mengetahui tata cara berzikir semacam ini tadi, maka hendaknya engkau itu mengetahui dan juga benar-benar melaksanakan amalan-amalan yang ada dalam ashghal syattar, dalam amalan satori atau satoriyah. Fa inna fiha, karena di dalamnya, kama dzakara asy-syekh Wajihuddin Al-Alawi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wajihuddin Al-Alawi dalam fi ba'di rosailihi, di dalam sebagian dari kitab beliau yang tipis atau rosailnya, al-fana fillahi ta'ala, tentang bab fana fillah, bal fil ahadiyah, bahkan dalam keesaan Allah, allati hiya martabatul bahthi wala ta'ayyun, yang merupakan tingkatan yang paling tinggi dan juga disebut dengan tingkatan la ta'ayun, peleburan diri. Fa idza hasolal wisalu ma'al kamali wa sara wasilan kamilan bidawa min alal ashghali minal masyrabi syattar intaha. Dan apabila seseorang itu telah sampai dengan sempurna dengan menggunakan amalan-amalan satori tadi, dan kemudian dia bisa menjadi sampai dengan sempurna menuju Allah, artinya telah wusul kepada Allah secara langgeng dengan menggunakan amalan-amalan yang ada dalam satori ini, maka itu diantaranya adalah dilakukan melalui metode atau amalan dzikir tadi, sehingga bisa mencapai fana dan usul kepada Allah. Wahia, dan metode-metodenya atau amalan-amalan satoriyah itu katsiratun, ada sangat banyak sekali. Dzakaraha asy-syekh Muhammad Al-Ghaus fil Jawahir, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghaus dalam kitab Jawahirul Khamis. Faminha, di antara amalan-amalan satori itu yang disebutkan di sini, yang pertama adalah syuglul insanil kamil, amalan insan kamil. Wa minha, dan selainnya itu ada lagi namanya syuglu ismudzat, amalan ismudzat. Wa minha syuglul ain, dan yang lainnya lagi ada lagi disebut amalan al-ain. Wa minha syuglu al-ma'iyah, dan yang lainnya lagi ada lagi amalan al-ma'iyah. Wa ramzuhu, dan rumus dalam amalan al-ma'iyah ini, al-ma'iyah itu kebersamaan kalau diartikan secara harfiah, namun ini amalan tertentu yang saya tidak bisa menyebutkan atau menerangkan kecuali harus dengan guru mursyid. Rumusnya adalah dengan ha, nun, mim. Wa minha syuglu thulathi asyatori, dan selain itu lagi ada amalan 3 satoriyah.
Wa ramzuhu, dan rumusnya adalah sin ba ain. Wa minha asyuglu fi fana'i asyuhud, dan selain itu ada lagi amalan di dalam fana, dalam tingkat dohir atau dalam tingkat alam nyata, alam penyaksian atau alam nyata. Dalam keterangan lain disebutkan alam nyata atau alam penyaksian atau ketika syuhud. Wa ramzuhu, dan rumusnya adalah nun, ha, mim, ta, ro. Wa minha, selain itu juga ada lagi syuglu al-mabda wal ma'ad, amalan permulaan dan juga amalan untuk kembali atau tempat kembali. Wa ramzuhu, dan rumusnya adalah ta, mim, ha, nun, nun, sin, ha, sin, nun, nun, ha, mim, ta. Wa tamamu kaifiyati hadhil istighal, dan kesempurnaan melaksanakan atau mengerjakan amalan-amalan yang disebutkan tadi itu, wa tasawwuratiha, dan juga teknik-tekniknya atau gambaran-gambaran pelaksanaannya itu yu'lamu, dipelajari atau diketahui minal mursyid, dari guru mursyid. Wabillahi taufik, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Tsumma i'lam, sebelum saya lanjutkan kembali bait berikutnya, tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri tentang amalan-amalan yang ada dalam thariqah satoriyah secara umumnya, yaitu yang pertama tadi amalan insan kamil, kemudian amalan ismudzat, ada lagi amalan al-ain, kemudian amalan al-ma'iyah yang rumusnya disebutkan ha, nun, mim, kemudian amalan al-thulathi as-satori, 3 model satoriyah itu yang rumusnya sin, ba, ain, kemudian ada lagi amalan fil fana'i fi fana'i syuhud, amalan dalam fana, di alam nyata. Kalau dalam arti yang lainnya, dalam arti lainnya dalam alam pensaksian, itu rumusnya adalah nun, ha, mim, ta. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh adalah syughlul mabda wal ma'ad, yaitu amalan permulaan dan amalan tempat kembali. Itu agak panjang rumusnya, tadi saya sebutkan ta, mim, ha, nun, nun, sin, ha, sin, nun, nun, ha, mim, dan ta terakhir. Nah, itu di antara beberapa amalan yang ada dalam thariqah satoriyah, yang semuanya itu pelaksanaannya, bagaimana metode dan teknik melakukannya itu harus dengan berguru dari guru mursyid. Nah, akan saya lanjutkan kembali. Kemudian dalam bait berikutnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri menyebutkan tsumma i'lam, kemudian ketahuilah ayuhal murid, wahai murid, annal fana'a, bahwa sesungguhnya fana, fi istilahil qaum, dalam istilahnya para ahli sufi, huwa, fana itu disebut dengan istilah az-zawal wal itmihlal, yaitu hilang dan itmihlal, binasa atau rusak. Kama anna al-baqa didduhu, sebagaimana juga kata baqa itu sebagai lawan dari al-fana. Baqa itu tetap, tak berubah, tak rusak. Itu lawan dari fana. Wa huwa kama fil jawahir, sedangkan dalam kitab Jawahirul Khamas, yaitu kitab karya Syekh Muhammad Al-Ghauth, disebutkan fana itu adalah ru'yatul abdi qiyamallahi ta'ala ala kulli syai'in, kemampuan seorang hamba untuk menyaksikan keberadaan, bahwa Allah itu berada di dalam segala sesuatu. Wa huwa maqamu arbabi tamkin, dan itu fana itu merupakan
tingkatannya orang-orang arbabut tamkin, orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan dalam laku tarekat. Artinya dia sudah wusul. Dalam keterangan kitab Risalah Qusairah disebutkan tamkin itu adalah ahlu al-haqiqah, artinya bukan orang ahlu talwin. Kalau talwin itu orang-orang yang masih menempuh laku, artinya orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah. Sedangkan ahlu tamkin atau arbabu tamkin merupakan orang-orang yang telah sampai, orang-orang telah mendapatkan yang dituju tadi. Wa indahu la yabqa alaihi, dan bagi orang yang telah mencapai tingkatan fana ini, la yabqa alaihi ismun, tidak akan tetap atau tidak bisa ditetapkan gambaran penamaan ya, wala rosmun, dan juga tidak bisa digambarkan, wala i'tibaratun, dan juga tidak bisa diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan, wala isyaratun, dan juga tidak bisa ditunjukkan dengan petunjuk-petunjuk. Fayabqa man lam yazal, maka akan tetap zat yang tidak hilang, yaitu Allah ya. Wa yafna man lam yakun, dan akan hilang atau rusak atau binasa yang memang sejatinya tidak ada, ya, makhluk. Wa huwa, dan fana itu martabatu man yasma' bil haq wa yubsiru bihi inta, merupakan tingkatan bagi orang yang mendengar dan melihat melalui al-haq. Intaha, selesai. Jadi itu tadi diterangkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, di mana beliau mendefinisikan secara istilah dari kata al-fana ya, yang disebutkan tadi. Fana itu adalah az-zawal wal mihlal, yaitu berarti hilang dan rusak atau binasa. Atau itmihlal itu diartikan juga samar, diartikan juga hilang. Nah, dengan lawannya adalah baqa. Sedangkan kemudian disebutkan juga dalam kitab Jawahirul Khamas, fana itu secara istilahnya adalah ru'yatul abdi qiyamallah ta'ala ala kulli syai'. Bagaimana kemampuan seorang hamba itu bisa menyaksikan keberadaan Allah di dalam segala sesuatu. Dan merupakan tingkatan yang tertinggi atau tingkatannya orang-orang telah sampai, di mana penggambaran tentang fana itu tidak bisa diungkapkan, dan di dalamnya orang yang menyaksikannya itu, yang disaksikan, yang menyaksikan apa yang disaksikan itu tidak bisa menyebut dengan nama, tidak bisa menggambarkan dengan suatu gambaran, tidak bisa mengungkapkan dengan suatu ungkapan, dan tidak bisa memberikan suatu petunjuk-petunjuk tentang hal tersebut ya. Di mana di dalamnya akan tetap, akan baqa, zat yang memang tidak hilang, dan akan hilang, rusak, dan binasa yang memang tidak ada, yaitu makhluk. Dan ini tingkatan yang paling tinggi ya. Kemudian dilanjutkan lagi dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, walil fana'i maratibu, dan fana ini memiliki tingkatan-tingkatan. Indal qaum, menurut para ahli sufi. Wa qad dzakara saykhuna fi simtil majid, dan telah menyebutkan atau menerangkannya guru kami, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasi, dalam kitab Ar-Simtil Majid, yaitu kitab Simtul Majid yang pernah kita kaji dalam kesempatan yang lalu. Ma huwa ala maratibil fana fi hali dzikri, yaitu diantaranya adalah tingkatan fana, tingkatan-tingkatan fana yang ada ketika seseorang itu berzikir, atau fana ketika berzikir. Faqala, kemudian Syekh Ahmad Al-Qushasi berkata, wa idzastamkana al-madkuru, yang disebut fana dalam berzikir itu adalah ketika yang disebut-sebut dalam zikir itu telah menetap, minal qalbi, di dalam hati, wan mahaqqa adzikru, dan hilangnya zikir,
wa khafiyah, dan samarnya zikir. Jadi zikir udah nggak bisa dirasakan lagi, yang ada adalah yang disebut dalam zikir tersebut. Fala yaltafit, kemudian hendaknya fala yaltafit adzakiru, orang yang berzikir tadi hendaknya tidak menoleh atau tidak terpaku ila zikri, kepada zikirnya, wala ilal qalbi, dan juga kepada hatinya, tidak terpaku juga kepada hatinya. Wa dzalika hijab, karena itu dianggap sebagai hijab dalam berzikir atau dalam proses fana tadi. Ya, hijabnya seorang yang sedang berzikir ketika dia telah mengalami fana itu adalah dia terlalu memperhatikan zikirnya atau terlalu memperhatikan hatinya sendiri ketika berzikir. Itu termasuk disebut dengan hijabun syagilun, atau hijab penghalang yang menyibukkan dia dari zatullah. Wa dzalika huwa al-fana, dan itulah yang disebut dengan fana. Wa huwa, dan fana itu adalah an yafna al-insan an nafsi, yaitu hilangnya seorang manusia dari dirinya sendiri. Fala yuhissu bi syai', yang kemudian dia tidak merasakan sesuatu apapun min dawahiri jawarihihi, dari anggota badannya sendiri. Walal asya' al kharijiyah anhu, dan tidak merasakan juga sesuatu apapun di sekelilingnya. Walal awarid al batinah fihi, dan juga tidak merasakan batinnya sendiri gitu. Bal yagibu an jam'i dzalika, tapi hilang dari semuanya itu, tidak merasakan semuanya itu, zahiban ila rabbih, yang menuju kepada Tuhannya, awalan, pada awalnya, tsumma zahiban fiik, dan kemudian melebur bersama di dalamnya kemudian. Jadi itu yang diterangkan tadi adalah fana dalam proses berzikir itu ketika seseorang tidak merasakan anggota badannya, tidak merasakan hal-hal keadaan apapun di sekelilingnya, bahkan tidak merasakan batinnya sendiri. Mungkin kalau gambarannya kita pernah mendengar ceritanya seorang sahabat yang ketika dia terkena panah atau terkena tombak atau terkena panah itu, kemudian meminta tolong kepada para sahabat untuk dicabut, namun sebelum dicabut dia minta izin untuk sholat dahulu itu ya. Setelah itu baru dicabut ya. Di antara mungkin gambaran fana dari cerita itu yaitu di antaranya tidak merasakan apapun. Bahkan ketika terkena panah itu nggak terasa. Ya. Fa'in khotoro, namun ketika terbesit lahu fi asna'i dzalika, ketika proses hal itu tadi, dalam proses fana tadi, innahu faniya, terbesit dalam hatinya bahwasanya dia itu fana, tengah fana, an nafsihi, dari dirinya, bil kulliyah, secara semuanya gitu loh, secara seluruhnya gitu loh. Fadzalika syaubun wa kudurah, itu justru malah disebut sebagai penghalang atau perusak atau kotoran yang menghalangi dia dari fana itu sendiri. Wal kamal, dan yang sempurna adalah fana, yang sempurna adalah an yafna an nafsi, yaitu ketika dia bisa fana, bisa hilang, an nafsi, dari dirinya sendiri, wa anil fana, dan dari fana itu sendiri, wal fana'i anil fana, dan dari fananya terhadap fana itu. Jadi artinya ya, tidak merasakan itu semuanya, tidak menganggap dirinya fana gitu loh. Jadi selama proses menganggap saya itu udah fana, itu berarti belum fana, malahan justru itu penghalang dari fana tadi. Goyatul fana wal fana awal torik wa anil fana goyatul fana, dan
wal fana anil fana ghayatul fana. Oh ya. Jadi fana dari kefanaan itu justru itu merupakan tujuan dari fana gitu loh. Wal fana awalu thariqah, dan fana itu sejatinya adalah permulaan dari jalan atau fana pada awal thariqah, pada awal permulaan perjalanan seseorang, wa huwa adzhab ilallah, yaitu menuju Allah. Itu fana pada awalnya. Wa innamal huda ba'd, dan kemudian baru setelah itu dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa a'ni, yang dimaksudkan dengan bil huda dari petunjuk itu adalah hudallah, petunjuk Allah. Kama qala Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Sayyiduna Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surat Shofat ayat 99, di mana disebutkan qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Dan kemudian Nabi Ibrahim itu berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku atau menghadap Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya awal mula fana itu ya menuju kepada Allah. Kemudian tadi disebutkan setelah itu baru adhab fihi. Yang pertama adhab ilaihi, yang terakhirnya adalah adhab fihi. Yang pertamanya menuju kepada Allah, dan tujuan terakhirnya adalah melebur bersamanya. Dan baru setelah itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sekilas dari pembahasan tentang fana, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri di sini. Beliau menyitir beberapa referensi, di antaranya dari kitab As-Simtul Majid dan sebelumnya dari kitab Jawahirul Khamas ya. Secara ringkasnya tadi ada beberapa tingkatan dan model fana dalam berzikir yang saya bacakan tadi, yaitu ketika seseorang hamba itu tidak merasakan zikirnya atau hilang dari dirinya, hilang dari batinnya, hilang dari anggota badannya, tidak merasakan lagi anggota badannya, tidak merasakan lagi dirinya, tidak merasakan sesuatu apapun di sekelilingnya, bahkan zikirnya sendiri, dan tidak merasa dirinya fana, itu baru disebut dengan fana. Itu saja, dan mudah-mudahan apapun yang kita baca dan kita pelajari itu semuanya bermanfaat bagi kita semuanya, dan menjadikan kita orang-orang bisa wusul, bisa mencapai derajat fana yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya hanya membacakan dari kitab ini, ataupun untuk keterangan yang lebih jelas nanti dapat dipelajari dan dipertanyakan kepada para guru mursyid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa suwi, tak suwi. Pagi.